Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Zain Zaki Findra Darmawan. Saya bisa dipanggil Zidan. Saya dengan NIM G024091 dari kelompok A7 atau 2407 dengan aslep anatomi Mbak Zahra. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan membuat video presentasi laporan yang ketiga yaitu tentang organ digestif atau organ pencernaan pada manusia. Oke, kita langsung aja ke laporannya. Jadi yang pertama, Andre adalah seorang mahasiswa tingkat lahir merasa tidak nyaman setelah mengonsumsi makanan cepat saji selama sebulan penuh karena kesibukan menyelesaikan skripsi. Terus habis itu dia merasa sering mengalami sakit perut, kembung, rasa tidak nyaman di bawah perut, dan gangguan buang air besar. Dalam obrolan ringan di kampus, Andre mengeluh kepada Anda. Bagi teman yang baik, jelaskan Andre tentang traktus digestivus inferior. Jelaskan tentang perbedaan jejunum dan ileum. Terus habis itu jelaskan struktur bangunan yang ada di kolon. Terus habis itu juga struktur anatomi yang berhubungan dengan pengeluaran feses. Eh, oke, yang pertama kita akan ke perbedaan jejunum dan ileum terlebih dahulu. Nah, untuk perbedaannya sendiri, jejunum itu, nah ini yang jejunum, ini ileum, yang kelihatan di gambar. Nah, kelihatan di gambar tuh ada vasa rektanya. Vasa rekta punya jejunum itu lebih panjang. Sementara ileum lebih pendek. Terus habis itu arkadenya. Arkadenya yang jejunum itu hanya sekitar 1 sampai 2 tingkat. Kalau misalnya yang ileum dia lebih banyak. Terus habis itu selain itu dia kalau jejunum ini warnanya lebih gelap. Terus kalau misalnya ileum itu warnanya lebih pink terang. Terus habis itu untuk jejunum itu dia lebih tebal dindingnya. Kalau misalnya ini kelihatan ya. Dindingnya itu dia lebih tebal yang jejunum. Ileum itu dindingnya lebih tipis. Terus habis itu untuk vaskularisasinya itu lebih banyak di jejunum. Ileum itu lebih sedikit daripada di jejunum. Terus hmm, vaskularisasi udah terus ya kemungkinan itu aja. Sebenarnya ada yang lain tapi kita lanjut aja. Kita ke pertanyaan selanjutnya. Jadi itu pertanyaan selanjutnya kita akan menjelaskan tentang intestium crassum atau kolon. Nah, di intestium crassum itu tuh dimulai dari ini nih, dari appendix. Appendix, cecum, terus di sini adalah kolon ascendens, terus ini adalah kolon transversum. Nih, ini kolon transversum nih, ini kolon transversum. Terus di sini adalah kolon descendent. Ini kolon transversum, terus kolon descendent. Terus habis itu ada kolon sigmoideum, terus habis itu ada rectum, dan juga yang ada yang terpakai terakhir rektum. Nah, ini tuh fun fact aja. Jadi organ-organ ini tuh dari awal sampai akhir tadi yang urut dari appendix caecum, terus colon ascendent, transversum, descendant, sigmoid, terus rectum itu nanti dia akan selang-seling merupakan intraperitoneal dan juga organ rectoperitoneal. Kayak misalnya caecum appendix ini intraperitoneal, berarti ascendant dia retroperitoneal. Transversum intraperi, descendant periton retro, terus yang sigmoid itu intra, terus habis itu yang rectum adalah retro. Selain itu, di sini tuh juga ada bagian-bagian pentingnya. Yang pertama adalah Taenia coli. Nah, Taenia coli itu dia ada tiga, yaitu Taenia mesocolica, Mentalis, sama juga Taenia libera. Nah, mana ya kelihatan? Nah, Tania Aumentalis ini ada di sini. Terus habis itu ada Tania Libera, terus sama Tania Mesocolica. Nah, yang kedua adalah Incisura dan juga Haustra. Nah, Haustra itu ini nih. Nah, ini Haustra coli dan juga Incisura. Incisura itu di antara Haustra itu nanti ada yang namanya ada Tania Aumentalis ini. Terus habis itu ada Haustra. Kok Haustra? Incisura. Ini kan Haustra nih, yang bulat-bulat ini. Di tengah-tengahnya itu ada Haustra. Ya, kok Haustra ada Incisura. Kok ada ya tulisannya Incisura? Nggak ada ya? Oke, tidak ada. Terus habis itu yang kedua ada
yang namanya plika. Ketiga namanya plika. Nah, ini plika simularis. Plika tuh lipatan. Nah, ini plika simularis. Ini lipatan-lipatan itu namanya plika simularis. Terus habis itu ada appendix epiploica. Nih, yang kelihatan di sini nih. Appendix epiploica. Setelah itu juga ada sulci paracoliki dextra sama sinistra. Cuma nggak kelihatan sih harusnya di sini. Hmm, ya nggak ada. Terus penggoannya, penggoan, ya pokoknya bukan cekungan, pokoknya belokannya itu namanya flexura cholidextra karena dia di kanan, karena dekat sama hati namanya hepatica, flexura hepatica. Atau yang kalau yang di kiri dia lebih tinggi namanya flexura sinistra gitu. Terus di sini juga ada mesokolon, nanti tempat penggantungan mesokolon sigmoidium, tempat penggantungan kolon sigmoid. Terus ini juga ada omentomaeus dan juga ada mesokolon transversum untuk menggantung transversum gitu. Selanjutnya kita ke pertanyaan terakhir yaitu tentang struktur anatomi yang berhubungan dengan pengeluaran feses. Nah, untuk pengeluaran feses, sebenarnya feses itu dia ditampung eh, di pokoknya ada sesuatu. Pokoknya nanti kalau nggak salah namanya sebentar. Oh, kita bahas ototnya dulu kali ya guys. Jadi ototnya itu yang ada di sini itu ada 4. Nah, ototnya itu apa aja? Nah, ototnya itu namanya yang ada yang pertama itu adalah sphincter ani. Betul ya di sini ya. Sphincter ani ada yang externus dan juga ada yang internus. Ini kan musculus sphincter ani externusnya ini yang internus yang nah ini. Bedanya apa, Miss? Eh, bedanya apa yang eksternus sama internus? Jadi itu kalau yang eksternus itu dia eh, termasuk otot skelet. Jadi dia bisa dikontrol. Kalau misalnya yang internus, dia masih termasuk otot polos gitu. Terus eh, yang kedua itu eh ya tadi udah termasuk dua ya. Ada tadi sphincter externus, terus ada korugator ani. Nah, korugator ani itu termasuk internus. Jadi dia termasuk internus. Korugator ani itu termasuk otot polos. Jadi dia ada di dalam. Terus habis itu juga ada terakhir itu puborectalis. Ada nggak ya puborectalis, muskulo puborectalis. Tidak ada. Jadi aku ulangin lagi ya. Jadi yang pertama itu ada sphincter ani internus, itu termasuk otot polos. Terus habis itu ada korugator ani, dia juga termasuk otot polos. Terus habis itu ada sphincter ani externus, dia termasuk otot eh, eh, skelet dan juga puborectalis. Dia juga termasuk otot skelet. Nah, otot-otot ini dia bekerja untuk yang berhubungan dengan pengeluaran feses gitu. Nah, terus yang aku mau bahas tadi, feses itu sebenarnya sebelum sebelum dikeluarkan itu tuh ditampung dulu di suatu tempat namanya ampula recti. Nah, ampula recti ini eh, punya kemampuan untuk relaksasi, untuk berelaksasi. Jadi fungsinya ini karena untuk menerima dan menahan akumulasi tinja atau feses sampai dikeluarkan. Ini jadi ampulla rectus sebagai elemen penting untuk mempertahankan konsistensi tinja atau feses gitu. Nah, mungkin cukup sekian presentasi dari saya. Kurang lebih mohon maaf. Jika ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.